Mengapa seseorang memilih untuk mengakhiri hidupnya? Apakah itu semata-mata hanya karena depresi atau masalah pribadi? Seseorang sosiolog bernama Emil Durkheim memiliki jawaban yang berbeda. Ia percaya bahwa bunuh diri bukan hanya tindakan individu, melainkan juga termasuk gejala sosial. Emil Durkheim lahir pada tahun 1858 di Prancis. Ia adalah salah satu pendiri utama ilmu sosiologi. Ia percaya bahwa masyarakat memiliki kekuatan tersendiri untuk mempengaruhi cara berpikir dan bertindak individu. Ia banyak sekali menuliskan karya penting, tetapi yang paling kontroversial adalah bukunya yang terbit pada tahun 1897 yang berjudul Bunuh Diri dalam bahasa Prancis. Durkheim memperkenalkan konsep penting yang disebut dengan fakta sosial, yakni aturan, nilai, norma yang ada dalam masyarakat dan tanpa disadari dapat mempengaruhi individu. Menurutnya, bunuh diri pun dapat dipengaruhi oleh fakta sosial ini. Ada 4 tipe bunuh diri yang dikembangkan oleh Emil Durkheim. Yang pertama, ada bunuh diri egoistik, kedua bunuh diri altruistik, ketiga bunuh diri anomik, dan yang terakhir keempat adalah bunuh diri fatalistik. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada bunuh diri egoistik. Ini terjadi ketika seseorang merasa dirinya tidak memiliki ikatan sosial yang kuat di masyarakat. Mereka merasa dirinya kesepian, terisolasi, bahkan tidak punya tempat di masyarakat. Contohnya seperti mahasiswa baru yang masih merasa asing di kota baru. Yang kedua, ada bunuh diri altruistik. Bunuh diri ini kebalikan dari bunuh diri egoistik. Sebab ini terjadi karena seseorang merasa terlalu menyatu dengan kelompok hingga mengorbankan diri sendiri. Seperti contohnya prajurit kamikaze di Jepang yang rela menabrakkan pesawatnya demi negara. Dalam kasus ini, kepentingan kelompok dianggap lebih tinggi daripada individu. Yang ketiga, ada bunuh diri anomik. Ini terjadi saat aturan atau norma sosial yang tiba-tiba berubah atau hilang, seperti kehilangan pekerjaan, bercerai, mengalami krisis ekonomi. Dalam kasus ini, mereka merasa hidupnya tidak terarah dan mereka tidak tahu mengikuti jalan yang mana. Dan yang terakhir, keempat, ada bunuh diri fatalistik. Ini terjadi ketika seseorang yang terlalu dikekang oleh aturan, seperti pekerja yang hidup dalam tekanan yang luar biasa. Sebagai kasus nyata, pada Desember tahun 2024, ada seorang pemuda di Mojokerto mengakhiri hidupnya dengan loncat ke Sungai Brantas. Ia mengalami emosional setelah putus cinta dan menghadapi tuntutan pernikahan serta ketidakpastian pekerjaan. Ini dalam teori Emil Durkheim termasuk kategori bunuh diri egoistik dan anomik, di mana individu merasa dirinya terasing dan memiliki ketidakpastian dalam hidupnya. Lalu apa hubungannya sama saat ini? Teori Emil Durkheim pada tahun 1897 masih relevan hingga saat ini, apalagi dengan adanya media sosial. Kita dengan mudah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita merasa tidak cukup sukses, kita merasa tidak cukup bahagia, dan hal tersebut dapat membuat kita merasa kesepian dan menimbulkan tekanan-tekanan sosial dalam bentuk baru. Durkheim ingin kita melihat bahwa masalah pribadi seringkali mempunyai akar sosial, seperti individu yang merasa dirinya tidak berharga, dirinya tidak berarti, ataupun kehilangan arah. Masalah itu tidak muncul di ruang hampa. Ia lahir dari struktur sosial yang telah kita ciptakan dan hidupi bersama. Itulah mengapa masalahnya bukan soal terapi individu, tetapi juga membangun masyarakat yang lebih peduli, lebih terhubung, dan lebih manusiawi. Meskipun penjelasan yang disampaikan cukup singkat, semoga dapat memberikan gambaran tentang teori bunuh diri menurut Emil Durkheim. Kita belajar bahwa bunuh diri bukan hanya sebagai persoalan pribadi, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor sosial di lingkungan sekitar. Semoga dari sini kita bisa lebih memahami dan peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton.